Oke guys, buat teman-teman yang nyari motor buat operasional nih, 1,5 juta rupiah dengan kondisi. Nah, ini kalau teman-teman nanyain NMAX. Nah, NMAX tuh banyak ya, ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna merah, ada yang warna biru dan sebagainya. Nah, ini versi naked seperti ini untuk versi touring biasanya. Ini guys, Vario lagi nih, ada lagi nih Vario guys. Kalau memang misalnya mau nyari Vario nih, ada juga nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif guys. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Universal nih guys. Kita mau ngecek unit-unit motor yang akan dilelang hari Senin ya, setiap Senin nih di Balai Lelang Universal. Nah, jadi Balai Lelang Universal ini lokasinya ada di Lotte Grosir Ciputat. Buat teman-teman cek aja di deskripsi lengkap ya, ada sosial media dan juga alamat lengkap dari Balai Lelang Universal. Nah, buat teman-teman yang memang tertarik dengan lelang motor, langsung aja follow Instagramnya Balai Lelang Universal di deskripsi video gue di bawah ini ya guys ya. Ini banyak motor-motor murah nih, dari mulai 1,5 jutaan guys, atau dari mulai 1 jutaan. Langsung gimana keseruannya, motor-motor apa aja yang ada di sini, ikutin video gue sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke guys, kondisinya nih lagi rame dan akan diadakan lelang soalnya. Kita langsung cek aja nih unit-unitnya apa aja. Kita mulai dari yang pertama nih, ini adalah Yamaha Aerox tipe S nih, 2020, masih oke banget. Dengan nota pajaknya di bulan 2 2021 dan ini BPKB-nya ready guys. Ini warna hitam matte dengan campuran ada list goldnya juga. Di open di harga 16 juta rupiah guys. Teman-teman yang nyari Aerox nih masih oke banget. Dari kondisi eksteriornya sih masih terbilang cukup ya, mesinnya juga tadi sudah dites, ini masih cukup. Dan menariknya ini sistem dari brake-nya sudah ABS. Sisanya masih kotor banget, butuh dicuci lagi, dan matte-nya sih masih oke banget, terlihat sangar banget sih guys. Nih kalau memang misalnya teman-teman tertarik dengan Aerox nih masih oke banget nih. Kita langsung cek di belakangnya seperti apa. Nah, ini adalah sisi samping sebelah kiri, masih menarik banget sih, ini masih sangar abis nih menurut gua. Dengan bannya nih masih kurang lebih sekitar 60-70% guys, depan belakang. Kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kanan dari belakang ini juga masih oke, hanya kotor aja, banyak banget yang kotor. Terus kita lihat di cluster meternya ini sudah digital semua dan udah keyless pastinya. Bagian bensin sudah di depan kita ini dan sudah tombol ya, bukan kunci lagi, termasuk di bagian kursi bagasinya. Nah, di sini ada laki penyimpanan nih untuk handphone nih guys. Jadi keren banget. Jadi sudah ada power outlet di dalamnya kalau teman-teman kelihatan, dan di sini bisa naruh handphone, langsung dikunci lagi atau ditutup lagi guys. Oke nih guys, yang tertarik dengan Yamaha Aerox S nih warna hitam tahun 2020, langsung aja pantengin aja di Balai Lelang Universal. Ini pajak mati di bulan 2 2021, eksterior C dan juga mesinnya di C. Di open di harga 16 juta rupiah nih guys. Lanjut nih kita ke sebelahnya, motor 1,5 juta nih. Ini adalah Yamaha Vega ZR DB ya, 2011 dengan nota pajaknya nggak ada, eksteriornya kurang dan mesinnya juga terkategori arah ke kurang. BPKB-nya juga ready nih guys, jadi nggak usah khawatir, nggak nunggu-nunggu lagi, BPKB-nya sudah siap. Di opennya di 1,5 juta rupiah. Kita lihat langsung kondisinya, kan nota pajak nggak ada. Ini kalau di plat nomor di bulan 5 2021, teman-teman bisa langsung cek aja di Samsat Online. Warnanya sudah di repaint warna biru hitam seperti ini, dengan tampilannya udah banyak karat ya. Ini sudah terdiam lama sepertinya. Headlamp dan juga seinnya, mikanya sih masih terkategori cukup. Kalau dilihat dari untuk shock belakang sih dari sini sudah agak tinggi di standar 2 ini, berarti kayaknya sudah diganti shocknya. Fairingnya sudah banyak baretan termasuk di bagian spakbor. Untuk di sebelah kanan depannya ini juga terbilang kusam nih, bagian catnya nih apa adanya ya kalau gue bilang. Terus untuk di bodi belakangnya masih terkategori oke, sudah bobokan seperti ini knalpotnya dan agak sedikit mengarat. Kita langsung coba cek di belakangnya seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat di bagian odometernya sudah 52 ribuan, agak-agak pecah ya cluster meternya, kacanya atau mikanya. Masih lengkap, masih ada spionnya. Ini adalah bagian tengahnya, dan ini bagian jok masih terkunci ya dengan baik. Behelnya sudah agak sedikit mengarat. Nah, ini bagian di shocknya sudah diganti seperti ini, agak sedikit pendek dengan kondisi velgnya jari-jari, dan bannya kondisi sekitar 50-60% nih guys. Ini di sisi di bagian sebelah kanan dari motor ini sudah bobokan knalpotnya dan agak sedikit mengarat. Dengan tuas dari kickstarternya sudah mengarat juga, dan bagian kick brake-nya. Ini kita kalau ngelihat di bagian rotornya atau di bagian
bagian disc brake-nya juga sudah mengarat, sudah lama nggak dipakai nih intinya. Oke guys, buat teman-teman yang nyari motor buat operasional nih, 1,5 juta rupiah dengan kondisinya memang arah gede ya, ini kondisi eksterior dan mesinnya. Dengan nota pajak nggak ada tapi BPKB-nya ready, warnanya biru seperti ini, di open di harga 1.500.000 nih motornya. Vega ZR DB 2011. Lanjut nih guys, kita ada dua motor kembar, cuman beda tahun. Yang sebelah kanan gua ini tuh 2017, yang sebelah kiri gua 2018. Ini adalah Mio Soul GT warna hijau, sama jenisnya cuman beda tahun. Yang satu 2017 depan gua, kita langsung cek dulu. Yang 2017 di lot 7 ini nota pajaknya nggak ada, tapi kalau kita lihat di plat nomornya, ini bulan 5 2022. Sudah agak sedikit kusam sih di bagian dari bodinya. Eksterior ini terbilang masih C katanya, dan mesinnya ini terkategori di cukup warna hijau, dan ada beberapa bagian yang sudah memang mengusam dan kotor, butuh dicuci lagi nih guys, termasuk di bagian bawahnya, kaki-kakinya, velg dan bannya sudah menipis seperti ini di bagian depannya. Bodi sih masih oke, ada beberapa baretan-baretan yang minim aja sih kalau menurut gua, jadi ini sih oke. Odometernya sudah di 44 ribuan, masih oke banget. Ada beberapa tekstur seperti karbon ya di bagian dashboardnya nih, untuk di kokpitnya keren banget sih menurut gua. Belum ada power outlet di sini, tapi sudah ada 2 laci penyimpanan dan masih ada 2 spionnya, masih lengkap. Agak kusam dan ini harus butuh dicuci karena udah kotor banget, bekas lumpur seperti ini, hujan, dan belum dicuci sama sekali nih guys. Nah, ini adalah Mio Soul GT 2017 dengan nota pajaknya nggak ada, BPKB-nya ready, dan di open di 4.500.000. 4.500.000 guys. Kita langsung yang 2018 nih. Eksterior sih masih terkategori cukup, dan mesinnya ini yang sayang nih, mesinnya F ya, mati soalnya. Ada beberapa yang tadi ngecek mesinnya nggak bisa diselah dan sebagainya macam. Pajaknya nih mati di bulan 8 2020. Di opennya cuma di harga 3 juta rupiah. Kalau di bagian kondisi eksterior ada beberapa baret-baret, termasuk nih bekas jatuh ya. Di sini nih baretan kasar, jadi jatuh sebelah kiri. Ini juga sudah ada bekas jatuhnya. Kalau di sisi sebelah kanan dari depannya nih masih terkategori cukup menurut gua. Hanya saja sayang mesinnya yang mati nih. Kalau kita cek di odometer ini sekitar 16.000, masih oke, dan semua juga masih hard plastik nih. Untuk kokpitnya ada 1 spion yang pecah di sebelah kirinya. Ini bagian dari cup holder atau juga laci penyimpanannya. Nah, ini di bagian bagasinya 1 helm cukup nih, hampir mirip kayak baru sih, masih termasuk bersih sih menurut gua. Dengan tampilannya ini masih terkategori cukup. Di bagian mesin dan juga belakangnya, hanya saja sayang nih mesinnya mati nih guys. Oke, ini guys ada 2 Mio Soul GT 2017 dan 2018. Yang 2017 4.500.000 dengan eksterior C, mesinnya juga C. Yang 2018 nih sebelah kiri kita, ini mesinnya mati, eksteriornya masih C. Di open di 3 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, Balai Lelang Universal ada motor Mio Soul 125 cc, dan ini mulai dari 3 juta dan 4.500.000. Nah, ini kalau teman-teman nanyain NMAX. Nah, NMAX tuh banyak ya, ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna merah, ada yang warna biru, dan sebagainya. Macam-macam, ada yang ABS, ada yang juga non ABS. Nah, ini juga banyak banget orang-orang di sini nyari NMAX. Kita langsung aja cek. Ini yang di depan kita nih, di lot 29. Ini adalah Yamaha NMAX non ABS 2018 warna hitam matte seperti ini ya. Dengan pajaknya mati di bulan 3 2019, dan BPKB ini pastinya menyusul 21 hari kurang lebih. Di open di harga 16 juta rupiah dengan eksterior C, mesinnya juga C. Masih non ABS, cuman ada stiker ABS di bagian spakbornya. Ada beberapa baretan-baretan memang pemakaian nih di bagian bodinya sebelah kanan, laci penyimpanan, dan juga stangnya ini masih oke banget. Kondisi ban ini masih kurang lebih sekitar 70 atau 60% nih keseluruhan depan belakang. Stop lamp masih oke, headlamp tadi depan masih oke, sudah ada bracketnya nih, jadi teman-teman tinggal pasang boxnya aja. 155 cc nih, buat teman-teman yang tertarik, Yamaha NMAX non ABS 2018 nih, 16 juta rupiah warna hitam. Lanjut kita ke sebelahnya nih, ada Yamaha NMAX juga tapi sama non ABS, yang ini tapi di 2019 warna putih ya. Nota pajaknya saya nggak ada, plat nomornya pun juga nggak kelihatan sih. Eksterior C dan mesinnya juga terkategori C. Warna putih agak sedikit kusam karena bekas terjemur ya, ada bekas baretan juga yang ditutupin dengan stiker putih, tapi akhirnya sudah dilepas nih stikernya. Di depan juga ini pernah jatuh ke sebelah kiri ya, ada beberapa baret di bagian handle brake-nya dan juga di bagian fairing depan sebelah kirinya.
Ada beberapa baret di bagian spakbor depan. Velg warnanya silver seperti ini karena warna putih, dan bannya kondisinya sekitar 50% kurang lebih. Nah, ini ada di lot 28. Ini di open di 16.500.000. STNK-nya nggak ada. Semuanya masih cukup lengkap. BPKB sama 21 hari kerja. Yamaha NMAX non ABS 2019 nih guys, warna putih nih, 16.500.000. Jadi teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Universal. Nah, ini juga nih yang warna merah, Yamaha NMAX non ABS di lot 26, eksterior C dan juga mesinnya di C. Nota pajaknya juga nggak ada. Di open di harga 17 juta rupiah. Sama ya kondisinya, rata-rata masih seperti ini. Warnanya merah marun matte seperti ini. Masih oke, butuh dicuci aja. Ada beberapa bekas baret-baret nih di sisi konsol tengahnya. Joknya masih bawaan NMAX-nya. Ada beberapa kusam ya di bagian kokpit dan sebagainya. Cuman masih cukup lengkap, termasuk di bagian spion. Stop lamp masih oke. Bannya nih kondisinya masih kurang lebih 60-70%, masih oke banget guys. Di sisi sebelah kanan dari belakang masih tampak oke banget nih guys. Mesin masih di C dan juga eksterior masih di C. Oke nih guys, yang tertarik dengan NMAX tadi sudah ada 3, yang ini adalah yang ketiga warna merah tahun 2019. Sayangnya nota pajak nggak ada, cuman BPKB-nya ready nanti di 21 hari kerja. Eksteriornya C, mesinnya juga terkategori C, di open di harga 17 juta rupiah nih. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Universal. Nah, ini teman-teman juga banyak banget nih yang nanyain Vario nih guys. Nah, salah satunya di sini ada Vario Tekno di depan kita warna putih. Kita langsung cek aja. Ini adalah Honda Vario Tekno 2016 white blue dengan nota pajak nggak ada. BPKB-nya ready nih, menarik banget. Eksteriornya C arah ke D, mesinnya C juga arah ke D ya. Di open di harga 6 juta rupiah. Kalau kita lihat nih platnya F dan ada beberapa kusam di bagian bodinya. Ada pecah di bagian spakbor nih di depan nih. Motor ini 150 cc ya. Cluster meternya sudah ada pecah-pecah mikanya dan belum ada idle brake-nya ya. Sudah banyak kusam nih, kayaknya bekas ngangkut barang nih guys. Jadi di bagian sini pun juga ikut baret nih, sayang banget ya. Butuh banyak perbaikan, banyak PR sih kalau menurut gua. Jok trimnya sudah diganti, behelnya sudah agak mengusam, ada pecah sayang di bagian mika belakang sen sebelah kanan. Banyak lumpurnya nih, harus butuh dicuci lagi. Knalpotnya, covernya, plastiknya sudah nggak ada. Plat nomor juga nggak ada sama sekali, dan ini bagian mesin CVT-nya juga harus dicuci. Untuk di bagian bawahnya sudah ada plastik yang kebuka seperti ini, jadi harus di repair lagi. Kayaknya klepnya juga sudah ada beberapa patah nih guys. Oke guys, teman-teman nih nyari Yamaha Vario, ada Vario Tekno 2016 warna white blue dengan nota pajak nggak ada di sini. Kondisinya eksteriornya agak kurang, mesinnya juga terkategori agak kurang. Di open di harga 6 juta rupiah nih guys, ada di lot 70 di Balai Lelang Universal. Ini guys, Vario lagi nih, ada lagi nih Vario guys. Kalau memang misalnya mau nyari Vario nih, ada juga, nggak dikit soalnya. Kita cek aja dulu nih, lot terakhir nih ada di lot 76. Ini adalah Honda Vario 125 tahun 2019, warnanya hitam. Pajak mati di bulan 3 2020, dan menariknya BPKB-nya ready guys, nggak usah khawatir. Ini tahun 2019 ya, di open di harga 12 juta rupiah. Kalau untuk masalah dari bodi, ini ada beberapa yang sudah hilang ya, termasuk bagian behel belakang. Dan bagian peleknya nih agak kasar nih, bekas ganti bannya. Dan ini, aduh sayang banget nih, sudah banyak lecet-lecet. Headlamp sih masih oke, lampunya sudah LED seperti ini. Oh, ini sayang nih untuk di bagian velgnya udah banyak baretan. Kondisi ban sih masih lumayan ya, masih sekitar 60%. Behelnya yang tadi gue bilang hilang. Terus spionnya juga nggak ada, hanya satu doang. Bagian spionnya hanya spion jalu seperti ini. Terus di tengahnya ini konsol seperti biasa, belum ada power outlet, tapi sudah ada cup holder dan sedikit laci penyimpanan. Termasuk di bagian bagasinya sini sudah tombol ya. Ini untuk di cluster meternya sudah digital seperti ini, bukan analog lagi. Untuk di bagian belakang dari unit ini 2019 ya, Varionya sudah terpisah untuk bagian sen belakangnya nih. Jadi kelihatan lebih sporty, ada yang suka, ada yang enggak sih sebenarnya. Nah, ini sayang nih, di bagian fairing depannya ini sudah renggang, jadi pemasangannya kurang baik, atau mungkin klepnya ada yang patah nih. Jadi bekas bongkaran nih motornya. Buat teman-teman cek aja nih, ada di lot terakhir di Balai Lelang Universal ya guys. Ya, yang buat nanya Vario, teman-teman nih kalau nyari Vario, ini ada Honda Vario 125 tahun 2019 dengan eksteriornya kalau gue bilang sih kurang ya, karena ada beberapa bagian yang harus dijadikan PR nih. Dan ini di bagian depan juga kita sudah lihat nih idle brake-nya. Ini brake-nya juga sudah terlihat seperti ini, dan covernya sudah nggak ada nih, sayang banget, kayaknya bekas bongkaran. Mesinnya masih katanya
terkategori cukup. Pajaknya mati di bulan 3 2020 kemarin, BPKB-nya ready dan di open di harga 12 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik dengan Vario, ada Vario 125 di Balai Lelang Universal. Lanjut nggak jauh-jauh sebelahnya nih guys, di lot sebelum terakhir nih. Nah ini di lot 75, ini ada Honda Vario Keyless yang udah 150 cc monoton warna biru matte seperti ini. Dengan kondisinya eksteriornya masih B, mesinnya masih terkategori B. Nanti kita akan cek aja. Pajak mati di bulan 2 2021, which is itu bulan ini, dan BPKB-nya ready nih, menariknya. Harga opennya di 17.500.000. 17.500.000, harga barunya kan masih 20-an ya. Nah ini buat teman-teman yang tertarik, ini sudah idling stop dan bagian depannya nih untuk eksterior ini masih oke. Belum ada baretan-baretan pecah dan sebagainya. Ada garnish nih di bagian headlamp depannya, cuman agak sedikit korosi sedikit lah. Terus sudah ada alas dari kakinya, jok masih bawaan pabrikan, cluster meternya sudah digital seperti ini. Yang tadi gue bilang sudah ada idling on dan idling stop ya. Bagian stop kontaknya sudah keyless, untuk bagian bagasinya pun juga sudah tombol. Dengan dilengkapi dengan 2 slot, yaitu 1 cup holder atau penyimpanan, yang kanan juga penyimpanannya. Ada beberapa gantungan juga. Nah ini masih tampak baru di bagian mesin belakangnya, dan seperti yang kanannya sama ya, sudah terpisah bagian sen belakangnya, tapi ini kondisi masih oke banget dan masih ada behelnya, masih cukup lengkap untuk kondisi motor ini. Bagian sebelah kanan dari belakang ini masih tampak oke banget guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Vario, ini ada nih Vario 2020 masih cukup baik nih guys. Oke guys, ini adalah Honda Vario 150 Keyless ya, yang 2020, warna biru matte seperti ini. Pajak mati di bulan 2 2021 dengan BPKB ready nih. Jadi kayaknya ini bakalan laku nih guys, di open di harga 17.500.000. 150 cc guys. Jadi Vario sudah kita cek, NMAX sudah kita cek. Jadi banyak banget unit di sini. Ada banyak lagi unit yang lain, kita langsung cek aja guys. Oke guys, sekarang kita cek nih, di depan kita sudah ada Yamaha nih, agak keren sih. Langsung aja kita cek, ini adalah Yamaha X-Ride 2019 warna biru putih sih sebenarnya. Dan ini versi yang Yamaha semakin di depan, keren banget, masih oke banget. Pajaknya mati di bulan Desember 2020, BPKB-nya ready guys, jangan khawatir, dan di open di harga 6.500.000. Eksterior C, mesinnya juga masih C. Yuk kita lihat di bagian eksterior, memang terbilang masih oke banget. Ada beberapa baretan yang masih cukup wajar pemakaian. Kotor dan mesti dicuci. Dengan rotornya sudah kelihatan ada beberapa sedikit karat, karena ini menandakan motor ini sudah lama nggak jalan. Platnya F dan kondisi bagian depan sebelah kanan masih oke. Hanya di spakbor ini di stiker nih, kayaknya ada beberapa baret di stiker karbon hitam seperti ini. Nah kalau kita lihat di bagian jok masih bawaan dari pabrikan. Lalu kita langsung cek aja nih di bagian odometernya, ini sudah di 10. Ini masih di 10.000 guys, 2019 ya, masih terkategori aman sih menurut gua. Ini adalah bagian kokpitnya, spionnya masih lengkap 2, dan di sini menariknya sudah ada hazard guys. Dengan motor seperti ini sudah ada hazardnya dan belum keyless ya, nggak masalah sih, kita belum keyless tapi sudah ada hazard. Tuh biasanya sekarang lagi dicari motor-motor pakai hazard buat pakai touring jarak jauh atau San Mori seperti itu ya. Lalu kita cek di bagian belakangnya, knalpotnya masih cukup lengkap, hanya butuh dicuci aja. Terus sennya juga belum ada yang lepas nih, biasanya sennya kan patah ya tuasnya, tapi ini masih oke, termasuk stop lampnya. Bagian di mesinnya, pernya dan semuanya di bagian belakang masih oke. Kondisi di bagian ban kurang lebih sekitar 50-60%, masih aman nih guys, masih mulus nih. Ayo teman-teman nih yang tertarik dengan X-Ride 125 cc, ini ada nih Yamaha nih guys di Universal. Oke, langsung aja guys, kepoin di Universal Yamaha X-Ride 2019 warna biru putih, serinya dari Yamaha semakin di depan. Ini pajak mati di bulan Desember 2020, BPKB-nya ready, eksterior C dan mesinnya juga C, di open di harga 6.500.000 nih guys. Jadi kepoin langsung nih Balai Lelang Universal. Oke guys, lanjut di depan kita ada X-Ride lagi, Matic lagi ya. Ini adalah Yamaha X-Ride 2019 warna hitam merah. Pajak mati di bulan 9 2020, di open di harga 6.500.000 dengan eksteriornya C arah ke D, mesinnya C katanya. Ada beberapa baret kasar nih di bagian spakbor. Terus ini kondisi kotor, bannya juga sudah kondisi 10-20%. Ayo butuh dicuci dan dipoles lagi nih, banyak kotor dan segala macem. Nggak ada spionnya, odometernya langsung kita cek. Di sini sudah di 18 ribuan, masih belum ada pecah dari mika speedometer. Seperti biasa ya, X-Ride sudah ada hazardnya dan ini belum ada laci penyimpanannya sayangnya.
karena ini versi naked seperti ini untuk versi touring biasanya. Cuman sudah ada gantungannya, namanya juga motor matic ya, jadi untuk bisa ngangkut sayur dan sebagainya masih aman. Termasuk di bagian tengahnya ini juga masih terkategori aman, butuh dicuci aja. Bodi sebelah kirinya sih masih terbilang cukup baik sih, termasuk di mesin nih hanya butuh dicuci aja, dan pernya sudah ada beberapa bocor bekas oli nih, kayaknya penggantian atau penyuntikan dari per nih, atau pengisian dari CVT atau oli gardannya nih. Nah untuk di bagian sebelah kanannya nih juga kotor banget, masih terkategori oke, hanya sedikit agak mengarat ya di bagian knalpotnya. Sisanya baret-baret halus pemakaian, tapi ada beberapa baret bekas jatuh nih kayaknya di bagian depan sebelah kanan. Oke, yang tertarik nih ada X-Ride lagi. Ini adalah Yamaha X-Ride 2019 warna hitam merah dengan eksteriornya C, arah ke D sih menurut gua. Mesinnya terkategori cukup. Pajak mati di bulan 9 2020, dan di sini di open di harga 6.500.000. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Universal guys. Oke guys, itu adalah lelang motor di Balai Lelang Universal. Di sini kurang lebih ada puluhan motor ya yang kali ini dilelang. Untuk hari Senin itu sekitar hampir 80, kurang lebih 76 ya kalau nggak salah. Motor dilelang di sini dengan kondisi rata-rata banyak juga yang masih siap pakai dan juga masih siap jual guys. Nah buat teman-teman yang nyari untuk motor jual kembali, Balai Lelang Universal ini adalah salah satu tempat pelelangan motor besar juga nih di daerah Ciputat nih. Ada banyak ya, cuman rata-rata memang lagi kondisi kebanyakan matic dari Lexi, NMAX, dan juga Vario, Scoopy, ada juga Vino dan sebagainya nih. Dan beberapa juga masih rata-rata matic sih yang dicari banyak orang. Nah untuk alamat lengkapnya teman-teman bisa langsung cek di deskripsi. Ini adalah Balai Lelang Universal, letaknya ada di Lotte Grosir Ciputat. Buat teman-teman yang tertarik langsung ya datang, bisa cek di deskripsi video gue ini. Dan jangan lupa follow Instagram Dozo21 untuk informasi feed harian dari Dozo21 dan story harian dari Dozo21 biar nggak ketinggalan. Gue akhiri sampai di sini. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa nih di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.